Selamat sore untuk Bapak dosen serta kakak dan abang asisten dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri Grace Theodora dengan NIM 12 S23043 dan Presidia dengan NIM 12 S23022. Di sini kami mengambil topik mengenai aturan rantai, yaitu bab 12 tentang kalkulus fungsi 2 peubah atau lebih. Di sini kami akan bagi tugas di mana kami dua akan menjelaskan bagian definisi aturan rantai beserta aturan rantai versi pertama serta contoh soal, sedangkan untuk dua rekan kami yaitu Julius bersama Matthew akan menjelaskan bagian aturan rantai versi yang kedua bersama dengan aturan implisit. Di sini akan saya serahkan kepada Presidia akan menjelaskan definisi aturan rantai. Untuk bab 12.6 tentang aturan rantai ini, apa aja sih yang bakal kita pelajari? Jadi yang pertama itu penggunaan aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi komposisi antara fungsi 2 peubah dengan fungsi vektor. Yang kedua, untuk menentukan turunan dari fungsi 1 peubah yang diberikan secara implisit. Untuk definisi aturan rantai itu sendiri adalah merupakan konsep yang digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi komposisi. Jadi secara singkat, aturan rantai menjelaskan bagaimana perubahan dalam satu variabel memengaruhi perubahan lainnya dalam fungsi komposisi. Adapun rumus untuk aturan rantai versi yang pertama, jadi jika X sama dengan XT dan Y sama dengan YT mempunyai turunan di T dan Z sama dengan Fx mempunyai turunan di XT dan YT, kemudian Z sama dengan Fxt, YT mempunyai turunan di T dengan. Jadi di sini kita dapat kalau misalnya dz per dt itu sama dengan sama dengan dz per dx dan dx per dt, di mana dx itu merupakan turunan dari dz dan dt itu turunan dari dx. Kemudian ditambah dengan dz per dy dan dy per dt, di mana dy-nya itu merupakan turunan di dz dan dt itu merupakan turunan di dy. Kemudian untuk mendapatkan dz per dt-nya itu bisa dicoret ya, yang dx sama dx yang atas dan bawah, maka hasilnya bakal menghasilkan dz per dt. Mungkin untuk menambah sedikit, maksudnya itu Pak, dz per dx itu turunan x ini terhadap z gitu. Nanti pokoknya turunan x terhadap fungsi si z ini. Nah, untuk contoh soal pertama, misal didapat si z itu fungsinya itu x kuadrat y pangkat 3 dengan x sama dengan t kuadrat tambah 1 dan y sama dengan t kuadrat kurang 1. Kita pakailah rumus yang tadi, dz per dt sama dengan dz per dx kali dx per dt, dz per dy kali dz per dy kali dy per dt. Nah, di sini kan udah dikasih tahu kalau misalnya ini kan turunan si x terhadap si z, makanya kita tahu lah di z ini kita turunkanlah dia terhadap x. Di sini kan x-nya x pangkat 2, makanya turunannya 2x y pangkat 3, karena ini kan y ini kan udah termasuk ke dalam komponen si x kuadrat, makanya y pangkat 3 ini tetap. Terus ini kan ada dt terhadap x, kita carilah di dt terhadap x, berarti di sini x-nya kan ini. Nah, kita tengok turunan t terhadap si x ini. Yang ada di sini kan t kuadrat, makanya kalau diturunin dia menjadi 2t. Nah, satu ini kan nggak ada komponen t-nya, makanya dia nggak jadi 0, jadi hilang gitu. Selanjutnya ini dia turunan y terhadap z. Di sini kan ada y, maka kita turunkanlah y-nya ini jadi 3x kuadrat y pangkat 2. Dari manalah si 3-nya ini? Dari kita turunkan si 3 ini ke depan, makanya jadi 3x pangkat 2 dan kita kurangilah pangkat 3-nya ini menjadi 3 ini dikurang 1, makanya 3x kuadrat y pangkat 2. Selanjutnya dy per dt turunan t terhadap y. Di sini kan t-nya cuma ada t pangkat 2, makanya didapatlah 2t. Selanjutnya
kita ubahlah, maksudnya kita substitusi lah nilai si X dan Y ini ke dalam sini. Nah ini kan udah dikasih tahu, ini kita kaliin dulu ya, 2 ini sama 2T ini jadi 4T. Nah untuk X ini kan dia T kuadrat tambah 1, makanya sini T kuadrat tambah 1. Sedangkan Y nya itu pangkat 3. Y nya apa? T kuadrat kurang 1, makanya T kuadrat kurang 1 pangkat 3. Selanjutnya ini kan 3 kali 2, makanya 6T. 6T kali X pangkat 2. X pangkat 2 berarti T pangkat kedua tambah 1 pangkat 2. Terus Y kuadrat, makanya T kuadrat kurang 1 pangkat 2. Untuk selanjutnya kita bakal apa dibilangnya, kita sederhanakan lagi lah, makanya menghasilkan 4T T kuadrat kurang 1 pangkat 2 T pangkat 4 kurang 1. Terus tambah 6T T pangkat 4 kurang 1 dari perkalian ini pangkat 2. Maka disederhanakan lagi, bisa disederhanakan lagi jadi 2T T pangkat 4 kurang 1, 5T pangkat 4 kurang 4T pangkat 2 kurang 1. Nah, ada soal selanjutnya. Contoh soal 2 ini, jika diketahui volume tabung V sama dengan VR kuadrat H, misalkan pada saat R sama dengan 10 cm dan H sama dengan 20 cm, tabung tersebut mengembang dengan jari-jarinya bertambah 1 cm per jam dan tingginya bertambah 0,5 cm per jam. Berapakah laju pertambahan volumenya? Nah, untuk penyelesaiannya itu yang pertama, kita dapat rumus si V itu VR kuadrat H. Terus kita dapat si jari-jarinya itu 10 dan tingginya itu 20 cm. Dari sini kan kita dapat tunggu, di sini kan ada tabung tersebut mengembang dengan jari-jarinya bertambah 1 cm per jam. Maka kita dapatlah apa namanya? Perbandingannya ini jadi DR itu merupakan jari-jari per DT. Jadi kan ini bilang 1 cm per jam, berarti jari-jarinya per jam, makanya DR per DT-nya itu 1 cm per jam. Selanjutnya, dan tingginya bertambah 0,5 cm per jam. Baru kita dapat lagi, kalau tinggi itu biasanya disimbolkan dengan H, makanya DH per DT. Kan dibilang tadi tingginya bertambah per jam, berarti H per T, makanya dapat DH per DT, yakni 0,5 cm per jam. Ditanya berapakah laju pertambahan volumenya, berarti ditanya dV per dt. Kan udah kita ketahui kalau misalnya rumusnya itu dV per dt itu kita dapat dari dou V per dou R dikali dr per dt, terus ditambah dou V per dh kali dh per dt. Sama kayak yang udah dikasih tahu definisi sebelumnya. Kalau misalnya ada terhapus ini, kalau misalnya rumusnya itu bisa dihilangin gitu. Selanjutnya mungkin ada yang terhapus. Kan udah dikasih tahu tadi kalau misalnya do V per do R dan dr per dt tadi udah dikasih tahu kalau misalnya kita turunkan dulu si V ini terhadap R, kan kita dapat tadi rumus V-nya. Terus kita cari di sini R-nya berapa yang turunkan, makanya dapatnya 2 kan turunan dari R pangkat 2 2R, makanya 2R VH dikali dengan 1 cm kan, terus ditambah ini ada yang terhapus sebagian mungkin. Terus dV per H kita cari lah di sini, H-nya berapa, H-nya kan cuma 1, makanya sisanya VR kuadrat dikali DH per DT nya berapa, DH per DT nya 0,5 cm, makanya kita jumlahkan lah, baru didapatlah apa namanya, hasil dari penjumlahan atau operasinya 2V kali 10 kali 20 tambah setengah kali 10 pangkat 2, makanya didapat dV per dt nya sama dengan 100V 400V tambah 50V, maka didapatlah laju pertambahan volumenya itu adalah sama dengan 450V. Mungkin untuk bagian pertama sudah selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julius dan Matthew. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk aturan rantai pers kedua. Setelah teman saya menjelaskan untuk aturan rantai pers pertama, saya akan melanjutkan untuk aturan rantai pers kedua. Di mana di sini buat keterangan bahwa jika X sama dengan X, T dan Y sama dengan YT mempunyai turunan di T dan Z. T dan Z-nya di Z F fungsi P ubah X, Y akan mempunyai turunan di XT. XT, YT, dan CZ akan memiliki fungsi ubah XT, YT dan akan mempunyai turunan sama seperti si X dan Y, si X dan si Y, yaitu memiliki fungsi turunan di T. Dengan sini dibuat DZ per DX sama dengan DZ parsial DX sama dengan DZ parsial DX dengan pasangan DX parsial DX ditambah DZ parsial DX dengan pasangan DY parsial DX.
Ini kan dx tambah dt, ini dz parsial dx, dz parsial dt itu didapat karena di sini kan ada dua, yaitu si dt dan si dx sama si dt-nya. Sama seperti untuk si dz dan si dx, untuk si dz parsial dt-nya, misalkan untuk PT, PT, PT yang saya buat di mana dalam aturan teks kedua di mana kita dapat bahwa jika si X ini masing-masing mempunyai fungsi P ubah, si X dan si Y masing-masing mempunyai fungsi P ubah yaitu si X, T. Kemudian sama dengan juga dengan si Z akan memiliki fungsi ubah yang sama yaitu X, T. Eh, jadi maka si Z ini akan nanti memiliki fungsi ubah yaitu X, karena di sini kan buat ya Z sama dengan fungsi ubahnya itu X, Y, maka Z akan memiliki fungsi ubah itu X dalam kurung X dalam kurung X, T dan si Y dalam kurung X, T. Seperti yang bilang tadi akan mempunyai turun yang sama dengan si X dan Y yaitu X, T. Di sini ini adalah ketetapan di mana ini ada partial dx, ini untuk si aturan versi kedua ini, aturan versi kedua itu adalah untuk itu kita harus menggunakan penjelasan. Ini untuk si dx-nya dan ini untuk si dt-nya. Kita cari dua dengan dua cara untuk masing-masing untuk masing-masing fungsi p-nya. Next, ini saya akan menjelaskan contoh di mana dibuat di sini misalkan Z sama dengan X kuadrat Y dan X sama dengan X tambah T dan Y sama dengan 1 dikurangi T. Maka penyelesaiannya itu adalah Z partial X sama dengan seperti yang tadi yang saya buat di PPT. Kita buat untuk depannya itu kita dapat bahwa dari dz partial dx-nya itu dari si ini z do z dengan si x-nya, maka kita buat itu kan kita turunkan jadi 2x y dan kemudian 2x per partial 2x ini kita dapat dari si x sama dengan x ditambah 1 yaitu karena x yang kita karena ini kan sisa t-nya jadi kita buat yaitu kita karena konstan jadi kita buat 1. Untuk yang ditambah do z per do y dan dj do s ini dapat dari si do z per d ini kita dapat dari si x kuadratnya ini x kuadrat, kemudian kita buat untuk si do y partial do x-nya itu dari t-nya karena ini kan min, jadi kita buat turunkan jadi min t. Kemudian selanjutnya itu diturunkan bisa kita pecahkan yaitu 2 dan kurungkan tahu bahwa x itu adalah x tambah t dan kemudian kita tahu y itu sama dengan 1 dikurang xt kemudian dikurang ini dikurangi maksudnya kita pindahkan dari si min t-nya ini dari depan jadi min kurang t dalam kurung si x kuadrat ini dapat dari x tambah 2 untuk kuadratnya. Kemudian sama untuk si dz per dt. Di sini dz sama terangannya ini tentuan mana kita dapat bahwa dz partial dx ini didapat dari si 2x ini satu turunkan. Kemudian x satunya karena ini karena ini adalah karena konstanta bahwa si x-nya ini kita jadi 1 ditambah untuk si dz partial dy itu dapat dari x kuadrat. Kemudian untuk ini dy partial doi t kita dapat dari si y-nya itu karena ini adalah dari sisa min s kita turunkan jadi kita buat min s. Kemudian kita pecah itu menggunakan 2. Kemudian x-nya itu adalah x ditambah t, kemudian y-nya adalah 1 dikurangi t, kemudian kita pindahkan min x ke depan, kemudian x kuadrat t yaitu dari x tambah t tambah itu x t x tambah t kuadrat. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi bagian itu tentang turunan fungsi implisit yang menggunakan ukuran rantai. Ini misalkan suatu fungsi f dengan 3 variabel yaitu x, y, z itu mengenal. Jadi mendefinisikan z secara implisit sebagai fungsi dari x dan y.
maka dia menurunkan secara parsial terhadap X dan Y, kita memperoleh suatu formula yaitu del Z dan diturunkan terhadap del X sama dengan min do F besar diturunkan terhadap X per do F diturunkan terhadap Z dan eh, Z per diturunkan terhadap Y sama dengan min do F diturunkan terhadap Y per do F diturunkan terhadap Z. Nah, untuk memperoleh formula ini didapat suatu angka-angka. Yang pertama itu untuk memperoleh formula dari dosen diturunkan terhadap X. Di sini ulang diketahui bahwa tadi fungsi F yang berbeda X dan Z sama dengan di mana Z akan implikasi bahwa fungsi F kecil yang berbeda untuk sini. Dan di sini kalau kita karena kita ingin mengetahui turunan Z pada S-nya, cara mencarinya maka pertama-tama kita turunkan fungsinya. Kita turunkan fungsi dengan menggunakan aturan rantai. Di mana kita turunkan terhadap do X untuk mengetahui dari fungsi implisit Z. Di sini itu 0 sama dengan do F per do diturunkan terhadap X dikali do X per do X ditambah do F diturunkan terhadap Y dikali do Y diturunkan terhadap do X tambah do F diturunkan terhadap Z dan do Z dikali do Z diturunkan terhadap X. Ini sebenarnya adalah eh, karena tadi 2x per 2x itu ini ada sebagai satu dan juga di sini ada variabel y yang diturunkan terhadap x maka dia akan menghasilkan nilai konstan itu 0 hingga nanti dia dapat lagi 2x diturunkan terhadap 2x dikali 1 ditambah 2x diturunkan terhadap y dikali 0 ditambah 2x diturunkan terhadap z kali 2z diturunkan terhadap 2x sehingga nanti dapat setelah dilakukan perkalian dahulu yaitu OF ternyata OX diturunkan OF diturunkan terhadap Z jika udah Z diturunkan terhadap X karena tadi kita ingin uh, cari menentukan nilai dari formula dari Z diturunkan terhadap X maka kita lakukan pindah ruas untuk F F F diturunkan dua X hingga nanti didapatkan formula untuk doza diturunkan terhadap X sama dengan min do F diturunkan terhadap X per F diturunkan terhadap Z itu untuk cara langkah-langkah untuk mencari formula dari belajar itu kita baik. Sebenarnya untuk mencari langkah-langkah dalam memperoleh formula yang jelek yaitu untuk diturunkan terhadap y itu sama seperti langkah sebelumnya di mana nanti eh, fungsi m ini akan diturunkan terhadap y di mana yang digunakan juga aturan rantai yaitu 0 sama dengan 2f diturunkan terhadap x dikali 2x diturunkan terhadap y ditambah 2f diturunkan terhadap y dikali 2y diturunkan terhadap y ditambah 2f diturunkan terhadap z dikali 2z diturunkan terhadap y. Selanjutnya karena tadi diketahui bahwasanya variabel x diturunkan terhadap y akan menghasilkan nilai konstan maka dia akan bernilai 0 dan di sini diturunkan terhadap y itu bernilai 1 hingga dapat lagi selanjutnya yaitu 2f diturunkan terhadap dx dikali 0 tambah 2f diturunkan terhadap dy dikali 1 ditambah 2f diturunkan terhadap dz dikali 2z diturunkan terhadap 2x ini sehingga dapat hasilnya setelah dilakukan perkalian dan 2f diturunkan terhadap dy ditambah 2f diturunkan terhadap dz di mana 2z dikali 2z diturunkan sehingga karena kita tadi mencari turunan diturun jadi turunkan terhadap y itu akan dilakukan pengolahan ruas dan dilakukan perkalian itu sehingga dapat nanti hasilnya itu z itu menurut y sama dengan min 2x diturunkan terhadap y per 2x diturunkan terhadap z dan kita akan masuk kepada contoh soal di mana diketahui x pangkat 3 ditambah z pangkat 3 ditambah y pangkat z ditambah z cos y sebenarnya ini kita suruh menentukan z diturunkan terhadap x dan z diturunkan terhadap y gunakan
implicit ini kita komunikasikan. Di sini kita ketahui bahwa bahwa fungsi sebuah fungsi M yang baru dengan 3 variabel yaitu X, Y, Z itu sama dengan X pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ditambah Y kali E pangkat Y Z ditambah Z cos Y. Nah, di sini karena pertama-tama kita ingin mencari dari Z dan diturunkan X, maka kita gunakan formula tadinya di mana Z diturunkan dari X itu sama dengan min 2M diturunkan terhadap X per 2M diturunkan terhadap Z. Sehingga dapat nanti untuk karena diketahui tadi F ini adalah suatu fungsi yang tadi, maka di sini lakukan penurunan diturunkan terlebih dahulu fungsi tersebut. Nah, di sini Z sama dengan 2X sama dengan min turunan dari X pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ditambah Y pangkat YZ ditambah Z cos Y diturunkan terhadap X per X pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ditambah Y pangkat YZ ditambah Z cos Y diturunkan terhadap Z. Nah, di sini setelah penurunan setelah fungsi tersebut diturunkan terhadap X, maka dilakukan penurunan tadi terhadap X yaitu ini hasil 3X pangkat 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Nah, di sini ada tambah 0 tambah 0 karena tadi X pangkat 3 diturunkan terhadap X menghasilkan 3X pangkat 2. Z pangkat 3 diturunkan terhadap X karena dia bernilai variabel Z dan untuk terhadap X maka dia akan bernilai konstan. Di sini dia pangkat Y kali E pangkat YZ dan diturunkan terhadap X. Karena di sini variabel Y diturunkan terhadap X maka akan bernilai konstan sehingga 0 dikali YZ Y pangkat YZ itu sama dengan 0. Dan di sini Z cos Y diturunkan terhadap X karena Z merupakan nilai konstan maka akan dikali 0 sehingga turunan dari fungsi tersebut jika diturunkan terhadap X maka akan menghasilkan 3X pangkat 2. Dan di sini juga ada diturunkan fungsi tersebut terhadap Z, mana hasil dari turunan fungsi tersebut dimana diturunkan terhadap Z itu 0 ditambah 3Z pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kali YZ Y pangkat YZ ditambah cos E. Hingga nanti dapat hasil dari D2Z diturunkan terhadap X sama dengan min 3X pangkat 2 per 3Z pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kali Y pangkat YZ ditambah cos E. Itu untuk solusi untuk pencarian dari Z turunkan terhadap X. Selanjutnya untuk Z diturunkan terhadap Y. Tadi ketahui fungsinya adalah X pangkat 3 tambah Z pangkat 3 ditambah Y kali E pangkat Z ditambah Z cos Y. Nah, di sini kita tahu tadi bahwasanya Z pangkat Z diturunkan terhadap Y itu memiliki formula yaitu min 2F diturunkan terhadap Y per 2F diturunkan terhadap Z. Nah, di sini memiliki hampir yang sama dengan untuk formula Z per X. Di sini kita terlebih dahulu mencari turunan dari fungsi tersebut yang akan diturunkan terhadap Y dan fungsi tersebut akan diturunkan dan turunan dari fungsi tersebut dengan diturunkan terhadap Z. Ini pertama, diketahui fungsinya adalah X pangkat 3 tambah Z pangkat 3 tambah Y kali E pangkat YZ ditambah Z cos Y diturunkan terhadap Y. Di mana turunannya itu adalah 1 kali E 1 kali E pangkat YZ ditambah Z kali Y kali E pangkat Z dikurang Z sini. Dan di sini juga dilakukan fungsi tersebut yaitu X pangkat 3 tambah Z pangkat 3 tambah Y kali E pangkat YZ ditambah Z cos Y diturunkan terhadap Z. Di mana hasil turunannya adalah 3Z pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kali E pangkat YZ ditambah cos Y. Sehingga hasil yang didapat dari 2Z per 2Y itu sama dengan min E pangkat YZ ditambah Z kali Y kali E pangkat Z dikurang Z sini per 3Z pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kali Y pangkat YZ tambah cos Y.
Sekianlah tentang pembukaan presentasi materi dari bab 12.6 tentang asuran turunan. Bila ada perkataan atau hal-hal yang kurang mengenakan dan salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.